Nikita Mirzani baru-baru ini kembali memberikan update terkait kondisi putri sulungnya, Laura, yang sudah kembali ke pelukannya. Ia usai menyatakan jika Laura akan buka suara dengan melakukan konferensi pers secara terbuka di hadapan awak media. Nikita Mirzani yang sebelumnya tak dipercaya oleh pihak lawan saat menyatakan informasi tersebut akhirnya memberikan bukti yang memperlihatkan jika Laura sudah benar-benar membaik dan sudah kembali berada di tangan yang tepat. Di sisi lain, proses pemeriksaan Fadel Bajideh ternyata ditunda lantaran Rasman Arif Nasution, tim kuasa hukum Fadel Bajideh, tengah memiliki konflik tersendiri. Fahmi Bahmid, tim kuasa hukum Nikita Mirzani yang mendengar hal tersebut pun langsung memberikan respon dan meminta agar pihak kepolisian memanggil Fadel Bajideh secara paksa. Untuk mengetahui sederet update terkait itu semua, maka inilah 5 update soal kondisi Laura yang dibongkar oleh Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Usai Nikita Mirzani menyatakan jika hubungannya dengan Laura sudah membaik, diketahui Rasman Arif Nasution dan Fadel Bajideh tak mempercayai pengakuan tersebut. Dan secara mengejutkan, Nikita Mirzani memberikan bukti jika Laura sudah benar-benar kembali ke pelukannya. Ia melalui media sosialnya, Nikita Mirzani tampak memposting video Laura yang tengah ditenangkan oleh orang terdekatnya. Tak lupa, Nikita Mirzani juga menambahkan caption dalam postingannya itu yang berisikan kalimat sindiran untuk pihak lawan, serta dorongan untuk Laura menyelesaikan kasus ini. Lantas, seperti apa postingan Nikita Mirzani terkait Laura? Dan seperti apa respon Rasman setelah melihat hal tersebut? Ya, sehingga supaya masalah cepat selesai, Loli cepat di rumah, Papi bisa lihat setiap hari, ya kan? Ya udah. Tidak ada. Kenapa saya kecewa? Saya bersyukur dia datang cari saya kenal dia, saya tahu pribadi dia. Saya yakin dia pasti ingat jasa saya. Saya yakin selesai di umur 18 dia akan ketemu saya. Saya akan dorong terus, maju terus, Loli. Kalau kau bahagia sekarang, alhamdulillah. Kalau kau ada masalah, bersikap kau. Tapi saya hanya berharap satu. Katakan yang benar. Jangan kena paksaan. Dan kalau keteranganmu berubah-ubah, nanti akan berisiko juga. Laura itu beda jauh sekali sekarang. Ini yang saya katakan, dia sudah menjadi Laura Mirzani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani. Santai, senyum, ketawa. Om, gimana om? Ngobrol sama saya, kan saya dipanggil seperti itu sama dia. Santai, saya beberapa kali ketemu sama dia, kita ngobrol, kita santai, kita makan rame-rame. Nah, banyak hal yang disampaikan kepada saya, tapi saya tidak perlu sampaikan kepada publik ya. Tapi kalau misalnya nanti mendapatkan izin dari orang tuanya, ingat, izin untuk menyampaikan ke publik itu adalah harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, ini Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani mengizinkan Laura untuk menyampaikan sesuatu kepada publik, itu boleh saja. Nanti mungkin saya akan dampingi. Saya belum tahu karena saya belum dapat komunikasi. Pasti wajib saya yang ada di tempat di mana nanti Laura akan menyampaikan sesuatu. Ataukah dia nanti bagaimana teknisnya, saya belum berkomunikasi lagi dengan Nikita. Dalam kesempatan yang sama, Nikita Mirzani juga turut memamerkan foto Laura tersenyum saat tengah video call dengan dirinya. Hal tersebut secara tak langsung tampak menjadi sindiran Nikita Mirzani untuk pihak lawan yang meyakini jika Laura masih membenci ibu kandungnya. Selain itu, Nikita Mirzani juga tampak menyindir pihak lawan yang menurutnya ketar-ketir saat mendengar kabar jika Laura akan buka suara dengan melakukan konferensi pers di pekan ini. Lantas, seperti apa pernyataan sindiran Nikita Mirzani? Dan seperti apa respon pihak lawan? Kan saya udah bilang, Laura itu sudah sadar dan dia bakal preskon. Kok Loli mau preskon ada yang ketakutan? Kenapa?
Kalau emang nggak ngapa-ngapain dan tidak mempengaruhi pikirannya Laura, ya nggak usah takut, santai. Laura nggak dalam tekanan kok sekarang, dia bebas. Pikiran dia sudah jernih, dia sudah tahu mana yang salah dan benar. Jadi nggak usah takut. Kalau orang yang mau preskon ada yang ketakutan, kan lucu ya. Ya udah preskon bersama saya aja. Boleh dong, sampein ke dia. Kami preskon, dia preskon. Ya udah kita pertemukan di situ. Kan ada Fadel sama si Loli. Lihat aja mereka masih pacaran apa enggak, atau disampaikan Loli. Fadel, mohon maaf, saya dengan mulai hari ini putus dengan kau. Ya udah selesai. Kalau Loli mau preskon, bagus, silakan. Kami tidak masalah. Saya hanya bilang kepada Fadel, Fadel kau berdoa pada Allah. Kalau dia memang jodohmu, kau pasti bersama dia. Tapi kalau bukan jodohmu, kau pasti tidak bersama dia. Kau berdoa saja, dia yang terbaik buat kau. Kalau tidak, sudah. Saya yakin Laura akan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenarannya seperti apa. Tapi saya pasti akan membatasi dia untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan. Ada batasan-batasannya, nanti saya sampaikan supaya kita tidak masuk kepada ranah yang menjadi kewenangan penyidik seperti itu, ya. Agenda pemeriksaan lanjutan Fadel Bajideh diketahui akan digelar pada pekan ini. Namun, baru-baru ini beredar kabar jika pemeriksaan tersebut ditunda lantaran Rasman, tim kuasa hukum Fadel Bajideh, tengah menyelesaikan konflik pribadinya terlebih dulu. Mendengar hal tersebut, Fahmi Bahmid, tim kuasa hukum Nikita Mirzani, akhirnya memberikan respon yang cukup telak. Fahmi Bahmid tampak meminta pihak kepolisian memanggil Fadel Bajideh secara paksa jika alasan penundaan pemeriksaan tersebut tidak relevan. Lantas, benarkah agenda pemeriksaan Fadel Bajideh ditunda gegara Rasman? Dan seperti apa respon Fahmi Bahmid mendengar alasan tersebut? Saya yang minta mundur. Gimana itu Bang Laris? Yang minta mundur saya. Apa alasannya? Pertama saya besok harus keliling. Saya urusin dulu dong diri saya. Saya orang Islam. Ku ampusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarun lil kafirin. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Duluan saya dengan keluarga saya. Dia kan masih orang lain. Masa urusan saya? Nah, dan dia kebetulan lagi kurang sehat. Dia udah kami atur. Dibolehkan di undang-undang. Geser. Tersangka aja bisa digeser. Tuh. Si Hasto tersangka, dia minta tunda bisa. Yang tadi lambat karena penyidik tidak menemukan alat bukti. Abang ngeduga Makanya jadi bahwa lambat. ini ada intervensi dari pihak-pihak lain kan Bang? Enggak lah. Emang siapa ini kita? Bang, terkait Emang nih kita dari siapa emang? Hebat apa nih? Kan yang dipanggil bukan pengacaranya. Jadi yang harus mementingkan dirinya itu, yang wajib hadir itu adalah orang yang dipanggil. Jadi kalau alasannya tidak masuk akal, itu kan bisa merugikan orang yang dipanggil. Nah, jangan karena nanti itu akan mempunyai implikasi hukum. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir, ada pasal lain yang bisa diterapkan, yakni menghalang-halangi proses penyidikan. Dan itu bisa dikenakan sanksi tersendiri di dalam hukum. Itu ada pasalnya di KUH pidana. Jadi seperti itu. Jadi kita ini harus tertib dengan hukum. Kalau dipanggil ya hadir, kalau tidak hadir alasannya yang patut. Misalnya sakit. Sakit apa? Ini loh buktinya saya sakit. Ada keterangan dari dokter. Kenapa sakitnya? Ya, kalau sakitnya cuma tidak memerlukan dia istirahat, saya pikir dia bisa hadir. Apalagi ini kalau alasannya seperti yang teman-teman media sampaikan barusan, itu kan yang berhalangan itu bukan yang dipanggil kan? Yang berhalangan itu bukan yang dipanggil itu tidak mempunyai halangan untuk hadir, harusnya dia bisa hadir. Jadi kalau saya sih kembali ke hukum aja ya aturannya. Jadi panggilan yang dibuat oleh penyidik atau penegak hukum baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian itu harus dipatuhi. Ya harus dipatuhi. Apabila dia tidak bisa datang itu harus memberikan keterangan atau alasan yang patut. Nah, alasan yang patut ini kan harus jelas. Tidak bisa dong alasan dengan kesibukan dan sebagainya. Karena alasan yang patut misalnya dia sakit, itu pun harus bisa dibuktikan dengan keterangan dokter. Apabila keterangannya juga bermasalah, bisa-bisa dokternya yang kena masalah. Jadi bisa menghambat proses
penyidikan. Jadi seyogyanya ini buat semuanya, apabila ada proses hukum terkait seseorang dipanggil, datang saja kan, itu kan hak untuk hadir itu diwajibkan berdasarkan panggilan. Kalau Anda menunda, ini patut diduga Anda telah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini tidak patut jadinya. Nah, apabila penundaannya tidak memenuhi syarat, saya berharap dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan segera menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang supaya memanggil dengan cara paksa. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani tampak melempar kode jika kasus Fadel Bajideh akan segera selesai. Dan baru-baru ini, Fahmi Bahmid, tim kuasa hukum Nikita Mirzani, juga tampak melempar kode terkait penetapan status Fadel Bajideh yang menurutnya telah terdengar. Lantas, seperti apa kode yang dilempar oleh Fahmi Bahmid? Akankah Fadel Bajideh benar-benar ditetapkan menjadi tersangka dalam pemeriksaan lanjutan yang akan segera digelar? Saya tahu, tapi saya tidak boleh menyampaikan. Berarti saya membocorkan proses penyidikan. Nanti saja kalau sudah ada terjadi sesuatu, Anda tanyakan ke Humas. Gitu ya. Jadi prosesnya itu sudah berjalan dengan proses yang dilakukan, proses pemeriksaan, ada visum, ada ahli, dan sebagainya. Nah, soal menilai adanya 2 alat bukti, itu penyidik yang menilainya. Walaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahu, karena itu menjadi kewenangan penyidik yang harus dihormati. Kalau Ibu Humas bisa menyampaikan, silakan Anda tanya. Siapapun, kalau kita berbicara proses hukum yang berlaku di Indonesia, pasti kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu pasti berdasarkan minimal 2 alat bukti. 2 alat buktinya apa? Saya pikir tidak perlu ada yang tahu. Gitu loh, karena itu menjadi penilaian dari penyidik, bukan untuk dipublikasikan. Ya, yang jelas yang biasa dipublikasikan adalah statusnya. Status seseorang menjadi tersangka misalnya ya. Kenapa dia menjadi tersangka? Itu saya pikir itu menjadi ranahnya penyidik dan itu tidak boleh disampaikan kecuali dalam proses di persidangan. Seperti itu. Bang. Kalau saya tahu apa yang akan terjadi, saya tahu. Nikita Mirzani diketahui sempat memamerkan foto Laura tengah bersama pria lain. Dan Fadel Bajideh pun dinilai cemburu oleh netizen saat mengetahui hal tersebut. Dugaan tersebut terlontarkan lantaran dalam pernyataannya, Fadel Bajideh bak tak terima dengan kebersamaan Laura bersama pria lain. Seperti diketahui, Fadel Bajideh menduga jika foto tersebut adalah editan AI yang kini tengah viral di media sosial. Namun di sisi lain, Fahmi Bahmid, tim kuasa hukum Nikita Mirzani, akhirnya mengkonfirmasi terkait keaslian foto tersebut. Lantas seperti apakah respon Fadel Bajideh yang diduga cemburu atas beredarnya foto Laura? Dan seperti apa fakta yang diungkap Fahmi Bahmid? Jadi buat kalian semua yang ada di sini, gua harap kalian semua bisa dilihat lagi apakah itu sekarang soalnya zamannya udah canggih, AI bisa dilihat dulu, atau memang bener ada pun, it's okay, nggak apa-apa. Karena cinta itu nggak bakal bisa dihalangin apapun, cinta itu nggak bakal bisa seperti itu. 25 mau nangis tadi waktu lihat foto itu. nggak nangis, Oh, Om. nggak nangis. Itu nangis Tapi bahagia. sempat cemburu. Cemburu enggak juga, enggak juga. karena kalau cemburu dibilang cemburu enggak, karena yang nemenin dia dari awal dia sendiri sampai sekarang itu gua. Yang saat dia sendiri. Pada saat dia masih sama keluarga kan beda lagi. Tapi kalau ketemu saya kan nggak ada kamu juga. Iya nggak ada. Ya itu saya cemburu sama Om. Oh gitu. Saya cemburu sama Om. Iya, kenapa kok gua nggak bisa ketemu gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin di media sosial yang langsung DM ke gua pun banyak, oh Fadel dia punya pacar baru. Alhamdulillah. Kalau misalnya saya tahu orangnya kan nggak mungkin saya sampaikan ke publik ya. Yang jelas kan saya sudah ngomong itu foto ada saya. Fotonya itu di hari Kamis. Tanggal 30 habis itu kita ketemu lagi di hari Senin.
Hari Senin. Terus ada beberapa kali pertemuan, tapi yang pertemuan rame-rame itu dia ada foto itu seingat saya hari Kamis terus hari Senin. Banyak kok fotonya. Nah kalau misalnya Nikita memposting itu berarti kan Nikita sudah mengizinkan. Teknis dia bisa ada sampai di sana, kan tidak perlu saya jelaskan. Gitu loh, itu kan urusan privasi ya, caranya dia bisa menemui seseorang atau bisa menemui Laura. Tapi yang jelas, yang perlu kita catat, Nikita memposting foto tersebut. Di dalam foto itu ada anaknya Laura Mezani Mawardi dan ada seseorang laki-laki yang usianya tidak jauh dari anaknya. Bagaimana dan selanjutnya Nikita yang bisa jawab. Yang jelas tugas saya itu adalah saya ada di sana, foto rame-rame. Saya minta kepada orang yang dipercaya Niki untuk memfoto juga, setelah itu dikirim ke Niki. Bukan hanya satu, fotonya banyak sekali kok. Tapi mungkin itu yang terkesan, dan itu yang diposting, dan itu yang menjadikan tanda tanya, yang menjadikan mungkin ada seseorang yang patah hati.